Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana permulaan Injil itu diberitakan. Setelah itu bagaimana perjalanan daripada Injil yang diberitakan itu. Ketika awal gereja mula-mula, mereka mendapatkan pelayanan sepertinggal daripada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu kita coba garis bawahi dari step ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sudah punya jemaat kurang lebih 10.000 laki-laki dengan pasangannya. Kan begitu saudaraku. Lalu mulailah berjalan gereja. Gereja mula-mula daripada gereja yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah gereja karismatik. Di mana di awal pertama Petrus khotbah 5.000 orang dibaptis. Berarti 10.000 ditambah 5.000 dibaptis sama Petrus. Nah, di sanalah mulai terjadi pertikaian. Kita belajar saudaraku dari kisah rasul ini. Para rasul melayani Tuhan itu dengan luar biasa, dengan karismatiknya Allah. Dengan kuasa Allah yang demikian hebat dikerjakan oleh Roh Kudus. Di mana bayangan Rasul Petrus itu menyembuhkan orang sakit. Bagaimana khotbahnya itu berkuasa. Bagaimana diawali dengan namanya bahasa roh. Bahasa roh yang diucapkan oleh para rasul, di mana bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti manusia. Bahasa-bahasa dari sekian banyak bangsa yang hadir saat itu. Sehingga setiap orang yang hadir, setiap orang yang menyaksikan, setiap orang yang ada di tempat di mana Injil diberitakan, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dan dahsyat yang membuat orang kagum dan mengikuti Yesus. Tetapi tidak menghilangkan perpecahan, tidak melenyapkan daripada kuasa pemikiran-pemikiran, karakter-karakter sebelum mengikut Yesus. Karena itu gereja mula-mula. Di sini kita belajar bagaimana kuasa Allah, mujizat Yesus tidak melenyapkan, tidak menihilkan, tidak meniadakan segala sifat atau karakter yang buruk dari seseorang. Kita belajar bahwa apapun yang Allah kerjakan dalam hidup kita, walaupun kita menerima mujizat yang tidak dapat dikerjakan atau dimengerti oleh manusia, tidak mengubahkan
karakter setiap manusia. Ini penting saudaraku. Nah, itu terbukti daripada kisah Rasul ini. Plus bagaimana Petrus yang mengikuti Yesus, yang dididik, diajar pribadi sama Yesus, hingga akhir hidupnya, di perjalanan hidupnya, Petrus tetap seorang yang munafik. Galatia 2. Sehingga kita harus belajar mengikut Yesus itu bukan karena mujizat. Melayani Yesus bukan karena mujizat. Pun berdoa kepada Tuhan bukan karena mujizat. Karena itu tidak mengubahkan apapun keburukan yang ada di dalam karakter kita yang sebagai manusia. Perubahan bukan karena mujizat, bukan karena apa yang Allah berikan kepada setiap anak-anaknya. Bukan karena kuasa Allah yang diam di dalam diri anak-anaknya. Baik itu secara pribadi, baik itu secara komunal atau komunitas. Saudaraku, perubahan karakter yang buruk itu adalah sebuah perjalanan. Sampai kita belajar mengenal namanya Rasul Petrus, yang di dalam perjalanannya pun tetap munafik. Tragis kan? Orang yang mengenal Tuhan di awal pelayanan Tuhan, orang yang mengikut Tuhan selama Tuhan melayani dengan penuh kuasa di bumi ini 3,5 tahun. Orang yang mengalami kuasa daripada Tuhan, berjalan di atas air. Orang yang melihat kuasa Tuhan bekerja, 5 roti memberi makan 5.000 orang laki-laki. Apalagi yang lumpuh berjalan. Bahkan Tuhan bawa Petrus untuk melakukan seperti Yesus lakukan. Petrus melakukan kuasa mujizat, yang lumpuh berjalan dengan bayangannya. Bahkan quote and quote, Petrus lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan tidak melakukan, atau Roh Kudus tidak melakukan melalui pelayanan Yesus, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang pernah aku lakukan, janji Tuhan. Petrus juga orang yang mengalami kebenaran daripada janji Tuhan, mengalami yang namanya mujizat, peneguhan dari janji Tuhan. Sedemikian banyak Petrus mengalami yang namanya keilahian daripada Tuhan Yesus, tetap tidak berubah. Hati-hati dengan kekristenan saudaraku. Hati-hati dengan pelayanan saudara. Hati-hati dengan perjalanan hidup saudara. Hati-hati dengan mujizat yang saudara terima. Hati-hati dengan pengalaman saudara berjalan bersama Tuhan. Karena semua itu tidak akan mengubahkan saudara menjadi baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.